Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kami di program dakwah Islam bersama saya Obi Robi Al-Aslami dan Ustadz Muhammad Ridwan. Insyaallah di episode kali ini kita akan memperdalam kembali soal ibadah saum, terutama ibadah saum yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Baik Ustadz, barangkali kita sudah membahas banyak ya mengenai Ramadan, kemudian mengenai saum-saum wajib dan sunnah. Tapi barangkali kita mesti ada penekanan mengenai apa sebenarnya ibadah saum itu, Ustaz. Ya, saya setuju bahwa sesuatu yang rutin kita lakukan itu biasanya menjadi terlupakan tentang keingintahuan untuk menggali nilai atau arti yang sebenarnya karena sudah menjadi kebiasaan. Dengan begitu maka ya tidak ada salahnya kita saling mengingatkan kembali tentang ibadah saum ini, bahkan dari hal-hal yang mendasar dari makna gitu kan. Saum itu ya karena dia bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, tentu ada terjemahannya. Dan terjemahannya dalam bahasa Arab juga ada, bahwa disepakati bahwa saum itu semakna sepadan dengan imsak gitu. Jadi asyam lugotan al-imsak, saum menurut bahasa adalah imsak. Imsak itu artinya menahan diri, menahan gitu kan. Menahan itu artinya tidak melakukan sesuatu. Tentu tidak semuanya yang kita tahan, tidak semuanya yang tidak kita lakukan gitu. Maka secara hukum syara kemudian dipahami bahwa saum menurut hukum syara adalah al-imsak anil akli wa surbi wa gisyanin nisa minal fajri ila ghurubis samsi. Bahwa saum menurut istilah, menurut hukum syara adalah menahan, artinya berupaya untuk tidak melakukan ya, makan, minum dan bercampur dengan istri ya, di waktu siang dari fajar sampai terbenam matahari. Itu apa ya, definisi saum atau arti saum baik menurut bahasa maupun menurut istilah seperti itu. Ya. Lalu Ustaz, mengenai tadi pemaknaan as-saum itu sama dengan imsak. Ya. Hari ini kita kenal imsak itu adalah peringatan 10 menit sebelum azan subuh bahwa ini adalah waktu imsak. Ya. Nah, bagaimana mungkin dari segi syariat atau mungkin dari sejarahnya kenapa kemudian menjadi 10 menit begitu Ustaz? Ya. Ya sebetulnya ya dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada yang sudah membiasakan memaknai itu, tapi tetap kembali ke awal itu tidak ada yang tidak sepakat bahwa saum artinya imsak gitu kan. Dan saum dibatasi oleh waktu tertentu, bahkan Al-Qur'an yang menyebutkan itu dari hatta yatabayyana lahumul khaydul abyad minal aswad minal fajri, itu kan ada itu dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu maka ya orang sah-sah saja mengambil istilah gitu kan untuk imsak, untuk makna yang lain. Hanya yang harus dijaga itu nanti pemahaman orang, pemahaman akan keliru atau tidak. Tetap saja tidak merubah tentang ketentuan saum itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalaupun kemudian orang ingin mengingatkan supaya berhati-hati ya silahkan saja ya. Tapi tidak memastikan bahwa itu membatalkan saum ya. Urusan nama ya bisa kita ganti seharusnya sebaiknya, tapi ya kalaupun itu dipahami seperti itu ya tidak jadi persoalan, hanya tidak mengubah kepada batasan saum sebetulnya itu. Jadi tetap saja bahwa dalam kamus manapun saum artinya imsak ya, menahan gitu. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mungkin apakah ada saat itu Rasulullah melakukan apa dulu untuk menghindari kehati-hatian jangan sampai kita terlalu mepet dengan waktu subuh gitu saja. Ya itu sih kondisional karena justru sunnah Rasulullah, sebaliknya sunnah Rasulullah adalah beliau lebih suka dan menyenangi dan menyukai dan menganggap amalan yang utama ketika berbuka itu bersegera dan ketika sahur itu
diakhirkan. Artinya ya sebetulnya kondisional sekali, di makna akhir itu ya artinya tidak terlalu jauh dari waktu subuh. Jadi tidak perlu khawatir, apalagi hari ini sudah jelas timingnya, sudah jelas durasi waktu, sudah jelas ada peringatan waktunya. Jadi tinggal berhitung saja. Mungkin kasus-kasus itu akan terjadi pada setiap orang ketika misalnya mepet waktu karena kesiangan, itu lain soal, itu kasuistik sebetulnya. Kasuistik, tapi ritme yang standar adalah ritme yang Rasulullah mencontohkan, justru sahur itu harus diakhirkan. Nah, kemudian kita juga kadang-kadang bertanya-tanya soal hal-hal apa saja yang membatalkan saum. Meskipun tadi sudah disampaikan ya secara ta'rif sudah jelas, tapi ada hal-hal lain yang ini jangan membatalkan, ini akan betul. Kita menghargai itu sebagai sebuah kehati-hatian, dan kadang-kadang ya kehati-hatian itu akan memunculkan sikap yang serba salah gitu kan. Akhirnya menghindari apapun yang dia takuti ya. Jadi kalau bicara saum ya sebetulnya ibadah yang jelas batasannya ya. Jadi imsak itu artinya menahan diri ya, berarti menahan dari apa ya sudah sangat jelas. Menahan dari ABC, misalnya tidak makan, tidak minum, tidak bercampur. Maka selain itu tidak ada yang membatalkan saum. Selain itu ya, selain yang disebutkan yang 3 itu tidak ada yang membatalkan saum gitu. Sederhana sebetulnya ya. Lalu bagaimana dengan ya sebenarnya kita sudah dilarang untuk melakukan hal-hal buruk ya, semacam berbohong, kemudian kalau untuk siswa nih mencontek. Tapi rasa-rasanya kalau Ramadan itu jadi jangan berbohong nanti demikian, bagaimana? Itu salah satu yang mungkin nanti kita bahas khusus dalam tarbiyah, namanya saum sebagai sebuah bulan pelatihan. Jadi saum itu kan ibadah yang kebetulan durasinya lebih lama dibanding ibadah lain ya, berjam-jam lah, sekian dalam 1 bulan, 1 hari berjam-jam. Lalu karena orang merasa sedang beribadah, ya jelas dia akan menghindari hal-hal yang mengganggu ibadah itu. Dan mengganggu itu bermacam-macam. Ada yang mengganggu bersifatnya membatalkan. Mengganggu itu kan ada yang membatalkan, yang menghilangkan. Ada yang mengganggu itu mengganggu nilai keutamaan. Ya jelas, karena dia sedang beribadah. Nah ada yang mengganggu, yang mengganggu nilai keutamaan itu kayak yang tadi, berbohong segala macam. Sebab nanti kalau berbohong dianggap tidak boleh pada bulan puasa, nanti akan muncul anggapan kalau begitu selain bulan puasa jadi boleh. Nah begitu kan. Oleh karena itu maka itu adalah infasnya atau impactnya, dampaknya, bahwa kebohongan itu tidak menggambarkan orang yang sedang bersaum. Dan saum harus menghasilkan pribadi-pribadi orang yang bisa menahan diri, menahan dalam konteks bukan hanya makan dan minum, tapi melatih orang untuk menahan sesuatu hal yang dilarang gitu. Oleh karena itu maka nanti kita bisa jelaskan bahwa sebetulnya orang tidak pernah berhenti dari menahan sebetulnya. Jadi saum hanya sebagai salah satu sarana pelatihan, dan pada akhirnya setiap orang itu tidak pernah berhenti dari menahan sesuatu. Setiap harinya kita berbuat sesuatu yang bersifat imsakiyah gitu. Bahkan ibadah itu hampir semuanya bermakna imsakiyah. Cuma uniknya masing-masing ibadah punya spesifikasi sendiri ya. Misalnya saum yang imsaknya ada, makan, minum, dan bercampur. Berarti ada yang tidak boleh dikerjakan loh saum itu. Kalau sholat juga ada imsaknya. Tidak boleh setelah kita takbiratul ihram, tidak boleh bicara, tidak boleh makan, kan ada imsaknya 2 ke sholat berarti. Kemudian kalau haji yang 5 hari itu selama berihram misalnya, tidak boleh melakukan hal, tidak boleh dia berburu segala macam, itu namanya imsaknya juga sama. Dan masing-masing ibadah itu tidak bisa saling menduplikasi gitu kan. Tidak bisa aturan di sini dipakai di aturan di ibadah yang lain gitu kan. Oleh karena itu maka dengan berbagai macam banyak ibadah inilah justru kita menjadi masuk dalam suasana tarbiyah, pelatihan. Bayangkan saja coba kalau kita melaksanakan ibadah saum, ini cukup luar biasa uniknya saum itu. Kita beribadah, menahan dari sesuatu, tapi kita bisa melaksanakan apapun dalam konteks aktivitas gitu kan. Bahkan jangankan masalah tidur pun bisa ya. Itu ibadah tapi bisa sambil tidur begitu kan. Kenapa ya? Karena hanya itu yang ditahannya, hanya itu yang kita pertahankan untuk tidak melakukan sesuatu, itu hanya itu gitu kan. Kan kalau tidur tidak berlaku dalam sholat begitu kan. Sholat nggak ada orang sholat sambil tidur. Tapi kalau saum kan bisa.
Bahkan ujung-ujungnya bisa saling bertumpuk, orang sedang sholat, sedang saum kan juga bisa gitu kan ibadahnya itu. Tapi itu bukan ibadah double, tapi masing-masing ada pos-posnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu tidak berarti kita membolehkan orang untuk berbuat sesuatu yang jelek di waktu saum, tapi kalau konteksnya pada pembatalan ya terbatas pada pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu. Ya baik Ustaz. Lalu kemudian kita tadi sudah disebutkan sebenarnya salah satu spesialnya saum Ramadan dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain itu adalah soal lamanya waktu saum. Nah kemudian mungkin bisa diidentifikasi lebih lanjut spesialnya Ramadan ini atau saum ini ketimbang dibanding ibadah-ibadah lain. Jadi apa ya, ada unsur kalau orang berbuat sesuatu yang bisa dia semangat itu karena ada sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Ada yang menyenangkan. Oleh karena itu maka sampai Rasul mengatakan ada 2 kegembiraan dalam saum. Begitu artinya mengapa saum itu menarik perhatian? Karena ada yang mengembirakan. Kenapa? Urusan hanya soal makan sebetulnya. Kalau kita bicara saum tidak lebih dari bicara makan, dan makan itu satu hal yang menggembirakan bagi setiap orang. Orang senang makanannya. Justru yang menggembirakan adalah sesuatu yang kita tahan terlebih dahulu untuk nanti pada waktunya kita bisa melakukan hal itu. Itu adalah sebuah pelatihan yang luar biasa walau hanya sekedar urusan makan. Dan dalam Islam itu menjadi sebuah nilai ibadah yang tinggi, ibadah yang mulia, yang sederhana, pelatihan sederhana tanpa harus sakral, tanpa harus melalui proses tapi aktivitas sehari-hari tetap dilaksanakan, namun dapat nilai ibadah. Yang mungkin juga perlu kita jelaskan di akhir bahwa saum itu artinya menahan itu dalam bahasa sederhananya menunggu sebetulnya. Menunggu itu menunggu itu artinya sesuatu yang harus kita lakukan dan harus ada sesuatu yang kita tahan secara sabar gitu. Orang menunggu itu kan modalnya sabar gitu. Cuma kalau saum mungkin menunggu makan. Tapi kalau kita tarik lagi ke dunia yang lebih luas, sebetulnya seumur hidup kita tidak lepas daripada menunggu gitu kan. Dan menunggu itu melatih kita bahwa sesuatu itu nanti ada waktunya. Sesuatu itu nanti ada saatnya gitu kan. Ada saatnya kita boleh melaksanakan sesuatu. Sampai kepada kehidupan dunia sekalipun sebetulnya kita sedang menunggu saat-saat di mana kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan di sana kalau kita sabar menunggu di sini, di sana kita akan mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan. Kayak saum seperti itulah. Jadi saum bisa disebut miniatur hidup gitu ya. Saum itu miniatur hidup karena orang bertahan menahan dirinya dari sesuatu yang Allah larang untuk kemudian mendapatkan kenikmatan yang lebih gitu. Itu hidup itu seperti itu. Jadi dilatih saum, dilatih miniatur hidup. Sepertinya itu bisa kita bisa kita gali, bisa kita dalami dari hikmah nilai ibadah saum. Selain sebatas makna saum artinya menunggu, artinya imsak. Ya baik pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah di episode kali ini kita sudah membahas mengenai makna saum, kemudian pendalamannya tadi mengenai imsak secara bahasa dan kemudian secara istilah, dan juga sudah dijelaskan mengenai makna imsak yang kita kenal hari ini. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.